Oke, balik lagi bersama gua di channel PK TV. Iya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, gua malam hari ini akan bahas prediksi bola ya. Tentunya malam hari ini gua akan bahas 5 pertandingan saja, karena ada 5 pertandingan dari channel gua yang satunya. Jadi di channel ini khusus ada 5 pertandingan juga. Jadi totalnya ya ada 10 pertandingan dari gua di dua-duanya ya. Jadi di sini 5 pertandingannya yang gua pilih dari Liga Italia Serie A, dari FA Cup Inggris, ada Carabao Cup Inggris, dan juga ada Liga 1 Belanda Eredivisie, ada juga Liga 2 Belanda dari Eerste Divisie. Namun sebelum kita lanjut untuk pembahasan yang ada di depan kita ini 5 pertandingan, ini kita kemarin di build yang kemarin itu lossnya ada 4 ya, WH1 dan Win1. Kemudian ada perubahan dari jam 10 malam itu gua rubah di build yang kedua, ada W semua di 6 pertandingan. Dan kita berhasil JP semalam. Kemudian di pertandingan sore itu ada WH2, ada D1 dan ada W1 dari pertandingan build sore. Jadi sebelum kita lanjut untuk pembahasan di 5 pertandingan ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jika kalian juga ingin bergabung di grup WA, bisa langsung saja hubungi nomor gua yang ada di komentar ya. Oke, langsung saja kita akan bahas untuk di pertandingan pertama ya. Tentunya di pertandingan pertama pada malam nanti kita bahas dari atas dulu, yaitu ada dari lanjutan Liga Belanda Eredivisie. Di sini bisa kita lihat dari Liga Belanda Eredivisie di ronde yang ke-18 ya. Ada Emmen versus PSV Eindhoven. Dimana dari Emmen di sini bisa kita lihat ya, ada sekitar 5 pemainnya absen dikarenakan cedera. Kemudian dari PSV Eindhoven ada 4 pemainnya yang cedera ya. Seperti Fofana nih, ada Boskagli, Saibari dan Savio. Kemudian bisa kita lihat juga ya nih performa dari Emmen. Itu di 5 pertandingan terakhirnya ada 1 kali kemenangan, 3 kali kalah dan juga 1 kali seri. Sedangkan dari PSV Eindhoven di 5 pertandingan terakhirnya lumayan bagus, yaitu ada 3 kali menang dan 2 kali seri tanpa kekalahan di 5 pertandingan terakhir PSV. Untuk head to headnya selama 5 pertemuan mereka di sini dimenangkan PSV 3 kali. Kemudian 2 pertemuan sisa ini mereka imbang. Kemudian untuk di klasemennya, sementara Emmen saat ini berada di peringkat ke-16 yaitu ada 12 poin. Kemudian bisa kita lihat dari PSV di peringkat ketiga saat ini dengan 35 poin. Jadi jika PSV menang pada malam nanti, dia otomatis akan menaiki peringkat pertama karena golnya juga ada 45 ya. Sedangkan di peringkat pertama itu golnya ada 40. Tinggal selisih gol saja nanti jika PSV memenangkan pertandingan nanti malam. Tapi jika melihat pasaran yang diberikan Bandot di sini, gua lebih memilih untuk Emmen, yaitu dengan menahan 1/4 atau bisa di over 2/3/4. Karena menurut gue di sini PSV Eindhoven akan menang dengan selisih 1 gol saja. Oke, kita lanjut untuk di pertandingan yang keduanya. Di sini ada dari Liga 2 Belanda, yaitu di ronde yang ke-18 juga antara Telstar versus Maastricht. Dimana dari Telstar di sini 1 pemain yang masih dipertanyakan dikarenakan cedera. Begitu juga dari Maastricht ada 1 pemain yang masih dipertanyakan. Kemudian dalam performa Telstar sendiri selama 5 pertandingan terakhirnya 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan Maastricht di 5 pertandingan terakhirnya ada 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Kemudian untuk head to headnya kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir di sini dimenangkan Telstar itu 2 kali dan dimenangkan Maastricht itu 3 kali. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk klasmennya ya. Telstar saat ini berada di peringkat 11 yaitu dengan 26 poin. Kemudian Maastricht saat ini berada di peringkat ke-6 yaitu dengan 34 poin. Jadi untuk di pertandingan ini melihat pasaran yang diberikan Bandot ya. Di sini gue lebih memilih untuk Maastricht atau tim tamu dengan handicap menahan setengah atau di under 2/3/4. Karena menurut gue akan terjadinya draw untuk di pertandingan ini. Dimenangkan Maastricht 1-0 ataupun skornya 1-1 saja. Oke, kita lanjut untuk di pembahasan pertandingan yang ketiga, yaitu ada dari FA Cup Inggris. Dimana dari FA Cup Inggris ini di
per 64 ya, per 64. Jika mereka ini menang itu masuk ke per 32 besar. Ini adalah pertandingan 64 besar, dimana ada Accrington versus Boreham Wood, dimana di pertandingan pertama mereka ini hasilnya draw dengan skor 1-1. Kemudian ini adalah pertandingan replay mereka atau yang bisa disebut dengan leg yang kedua. Kemudian di sini bisa kita lihat dari Accrington di 5 pertandingan terakhirnya performa ada 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan dari Boreham Wood di 5 pertandingan terakhirnya ada 2 kali kalah dan 3 kali seri. Kemudian bisa kita lihat juga pertemuan mereka ini baru 1 kali, yaitu di leg pertama FA Cup kemarin ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua mereka. Jadi untuk di pertandingan ini, dilihat dari pasaran yang diberikan Bandot, di sini gue lebih memilih untuk Boreham Wood, yaitu dengan menahan setengah atau di over 2/4. Karena menurut gue di sini akan dimenangkan Boreham Wood dengan skor tipis, mungkin 2-1 ataupun ya paling jeleknya sih 0-1 dimenangkan Boreham Wood. Oke, kita lanjut untuk di pertandingan yang keempat. Di sini ada dari Liga Italia Serie A. Tentunya ada lanjutan di pekan yang ke-19 antara Lazio versus AC Milan. Di sini Lazio bisa kita lihat ya, ada 2 pemain yang absen dikarenakan cedera kaki dan cedera paha, seperti Mgila dan Immobile. Sedangkan dari AC Milan ada 3 pemainnya yang cedera seperti Balotore, Florenzi dan juga Ibrahimovic. Dan ada 2 pemain yang masih dipertanyakan seperti Krunic dan Maignan. Dalam performa Lazio di sini bisa kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya ada 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan dari AC Milan di 5 pertandingan terakhirnya ada 1 kali menang, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Untuk head to head kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir dimenangkan Lazio itu hanya 1 kali, kemudian dimenangkan AC Milan itu sebanyak 4 kali, mendominasi ya. Kita lihat di sini untuk klasemennya, sementara Lazio berada di peringkat ke-6 dengan 34 poin dan AC Milan saat ini berada di peringkat kedua dengan 38 poin. Jadi untuk di pertandingan ini melihat pasaran yang ada sih seperti ini, gua ambil AC Milan ya. Dengan mengambil amannya yaitu leg-legan saja dengan AC Milan atau di over-undernya di under 2,5. Karena menurut gua skor di sini paling jeleknya itu 1-1 atau malah dimenangkan AC Milan dengan skor 0-1. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang pertandingan terakhirnya ada dari Carabao Cup antara Southampton versus Newcastle United, di mana di sini memasuki babak semifinal ya. Jadi ada leg pertama dan leg kedua. Dan ini adalah leg pertama Southampton versus Newcastle United. Dimana dari Southampton di sini bisa kita lihat ya, mengabarkan ada 2 pemain yang absen seperti Larios dan Livramento, dan ada 3 pemain juga yang masih dipertanyakan seperti Bella Kotchap, McCarthy dan Theo Walcott. Sedangkan dari Newcastle United di sini ada 3 pemain yang absen masih juga cedera ya, seperti Kraft, Selvi dan Target. Kemudian dalam performa Southampton sendiri di 5 pertandingan terakhirnya ada 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan terakhir kemarin dia menanggung kekalahan ya di pertandingan Liga Premier Inggris atas Aston Villa kemarin. Kemudian di sini bisa kita lihat dari Newcastle United juga di 5 pertandingan terakhir ada 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan Newcastle juga di pertandingan terakhir kemarin Liga Premier Inggris hasilnya 0-0 menghadapi Crystal Palace. Untuk head to headnya selama 5 pertemuan terakhir mereka di sini dimenangkan Southampton itu 1 kali, dimenangkan Newcastle United 3 kali, dan 1 pertemuan itu mereka imbang dengan skor 2-2. Jadi untuk di pertandingan ini melihat pasaran seperti ini sih gue lebih memilih untuk handicap Southampton ya dengan menahan 3/4, atau di over undernya melihat pasaran seperti ini gue ambil di under 2,5. Ya suatu saat bisa berubah apa yang diberikan Bandot, nanti tergantung di jam-jamnya ya. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan, dan kurang lebihnya juga untuk rangkuman prediksi gue di 5 pertandingan hari ini yang akan gue jadikan build itu di 5 pertandingan seperti ini ya. Oke, sekian dulu, kita akan jumpa lagi untuk di Cash on hari dengan 5 pertandingan selanjutnya. See you next time and goodbye.